Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Pastinya karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Pagi ini kita beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau satukan hati kita mau memuji Tuhan dan menyembah Dia di dalam hadirat-Nya yang kudus. Ku percaya janji-Mu ajaib bagiku.
Janjimu ajaib bagi kami ya Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Kami puji, kami sembahkan. Haleluya. Yesus. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Janjimu ajaib bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami mau tetap kuat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu. Karena Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Umat Tuhan yang siap bersuka cita, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Allah bangkit, bersoraklah. Kita mau angkat pujian ini dengan iman. Haleluya. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Roh Kudus penolong kita, penghibur kita. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pimpin ibadah online ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu, walaupun beribadah di rumah masing-masing, mereka boleh mengerti akan kehendak-Mu, sehingga iman mereka diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati, terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei, kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Suatu peristiwa yang sangat bersejarah dan juga merupakan satu penggenapan dari janji Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dari sejak dilahirkan, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan saat ini kita merayakan atau memperingati hari kenaikannya Yesus Kristus ke surga. Untuk itu mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita awali di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Kita tahu bersama bahwa saat Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kemudian ia dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan maut. Maka Yesus yang dibangkitkan ini masih ada di muka bumi ini selama 40 hari. Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dengan satu tujuan untuk meneguhkan, menguatkan bahwa dia hidup. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, sebelum dia naik ke surga, di dalam ayat 9 ini berkata sesudah ia mengatakan demikian. Apa mengatakan demikian? Yaitu memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, yaitu menjadikan segala bangsa muridnya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah aku ajarkan. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Selain itu juga saudara-saudara, maka Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya jangan meninggalkan Yerusalem sampai ia melengkapi mereka dengan kuasa yang dari tempat tinggi. Jadi Yesus berpesan saudara kepada murid-muridnya supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus untuk melengkapi mereka menjadi saksinya. Karena di dalam pasal 1 Kisah Rasul ayat 8 berkata, maka engkau akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sekarang kita akan melihat, saudara, adakah makna yang penting yang dapat kita pelajari di dalam kenaikannya Yesus ke surga. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus sendiri, saudara, sudah mengajarkan kepada Nikodemus pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia
yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi Yesus itu berasal dari surga. Dia turun ke dalam dunia untuk menunaikan tugas Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Dan dikatakan di sini, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 berkata demikian. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus turun dari surga, ada di dalam dunia ini untuk melayani manusia. Bahkan firman Tuhan ini berkata, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas saudara, Yesus yang dari surga telah turun ke dalam dunia untuk melayani umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dikatakan firman Tuhan ini, Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan ketika sebelum Dia mati di kayu salib, Dia mengatakan kepada murid-muridnya atau mengajar kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi pada waktu Yesus masih ada di dalam dunia, Dia melayani manusia sampai Dia memberikan nyawanya untuk ketebusan orang banyak. Dia mati, kemudian dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati dan masih hidup 40 hari lamanya. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikannya ke surga. Jadi Yesus yang dari surga itu harus kembali ke surga. Dan Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Yesus menegaskan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, yaitu naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Inilah keuntungan kita, murid-murid Tuhan, ketika kita mengerti Yesus telah naik ke surga. Itu sangat berguna bagi kita, saudara, karena ketika Yesus naik ke surga, maka Dia akan mengutus yang namanya
Roh penghibur, Roh Kudus untuk menyertai kita orang-orang percaya. Jadi Yesus menegaskan kalau dia tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang, penghibur itu tidak akan datang. Itu sebabnya lebih berguna aku pergi supaya Roh Kudus itu datang kepadamu. Untuk apa Roh Kudus itu, saudara, datang dalam setiap hidup kita? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 berkata demikian. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sebelum Yesus mati pun sudah mengajarkan demikian. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku, maka aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk menyertai kita, dan Dia akan diam dalam hidup kita. Saudara, ketika Yesus masih ada di dalam dunia, maka Yesus inilah yang menyertai murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus meminta kepada Bapa supaya mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes 16 tadi berkata, Roh penghibur, untuk menolong, untuk menyertai murid-muridnya, untuk menyertai orang yang percaya. Bahkan firman Tuhan ini, Dia akan diam di dalam kamu. Jadi ternyata saudara, makna daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah karena Dia meminta kepada Bapa supaya Dia mengutus penolong yang lain. Dan memang penolong yang lain, Roh Kudus itu sudah dicurahkan, dan hari ini kita memperingatinya. Dan apabila kita orang-orang yang percaya kepada Kristus belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kita perlu membuka hati kita supaya Dia menolong kita, menyertai kita. Dia hidup dalam kehidupan kita untuk memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, khususnya untuk bersaksi, menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya melihat di sini, saudara, bahwa arti daripada kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah untuk meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirim penolong. Dan memang penolong itu sudah dicurahkan pada gereja yang mula-mula, dan hari-hari ini juga gereja Tuhan harus terus-menerus membuka hatinya supaya Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur itu masuk di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara, arti kenaikan Yesus Kristus ke surga, supaya penolong yang lain itu dikirim ke muka bumi, dan memang itu sudah dikirim
ke muka bumi oleh Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, ini luar biasa. Selain Yesus Kristus naik ke surga, minta kepada Bapa supaya dia memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita, untuk hidup di dalam hidup kita, saudara. Ternyata yang kedua ini, Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, orang yang percaya. Kalau Yesus sudah siap atau mempersiapkan tempat bagi kita, firman Tuhan berkata, Ia akan datang kepadamu, atau aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janjinya yang belum digenapi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga dan para murid tadi menatap ke langit, maka ada dua orang malaikat berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit?" Yesus yang terangkat ke surga itu, dia juga akan datang ke dalam dunia ini seperti ketika dia naik ke surga. Jadi jelas, saudara, janji Allah dalam kehidupan kita orang percaya adalah kedatangannya yang kedua kali. Ini yang belum digenapkan. Kelahirannya sudah digenapi, kematiannya sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, kenaikannya sudah digenapi, pencurahan Roh Kudus sudah digenapi, tetapi kedatangannya yang kedua kali belum digenapi. Itu sebabnya kalau dia memberikan penolong, dia memberikan Roh Kudus bagi kita, supaya gereja Tuhan itu memiliki kesiapan untuk hidup berkenan kepadanya, untuk hidup memperkenankan hati Tuhan, karena Roh Kudus akan membimbing dan memimpin umatnya untuk hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita akan terus-menerus membuka hati supaya Roh Kudus melengkapi kita, menyertai kita di dalam kuat kuasa-Nya, supaya kita juga menyiapkan diri kita untuk hidup berkenan kepadanya. Yakinlah bahwa Yesus segera akan datang kembali yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali? Sudah tentu kita akan berkata, Tuhan, datanglah, aku siap. Mari kita akan bertindak dengan kesungguhan hati kita, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar, hidup berkenan kepadanya.
Karena Roh Kudus itu akan memampukan dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan yang kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian untuk memberikan pengertian bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan dan sekaligus adalah penggenapan dari janji Allah. Saudara, kalau kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, pencurahannya Roh Kudus sudah digenapkan dalam setiap hidup kita, marilah kita akan menantikan Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang besar, supaya kita boleh berjumpa dengan Yesus di surga yang mulia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan kami tahu juga Tuhan bahwa Engkau juga sudah mencurahkan Roh-Mu untuk menyertai setiap orang yang percaya kepada-Mu, untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tanpa Roh-Mu, tanpa kuasa-Mu kami tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Tetapi dengan kuasa-Mu Tuhan, kami akan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan firman-Mu ini, supaya mereka juga siap sedia untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami, Indonesia. Mari ya Bapa, Engkau akan menyertai pemimpin-pemimpin kami yang saat-saat ini sedang berjuang Tuhan dalam mengentaskan virus corona. Berikan mereka kemampuan dalam langkah-langkah ambil keputusan, sehingga Tuhan, penanganan virus corona ini cepat teratasi. Berkati Bapak Jokowi, Presiden kami, dan Wakil Presiden, demikian juga para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, seluruh Indonesia. Engkau juga memberkati. Khusus kami berdoa untuk para relawan, para medis, para perawat, para dokter, ya Tuhan, yang ada di garis depan. Tuhan, Engkau melindungi mereka, ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan boleh terus melayani orang-orang yang sudah terkena virus corona. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, kiranya Engkau juga jamah dan Engkau menyembuhkan. Sertai gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, supaya mereka juga, oh Tuhan, boleh bekerja dengan giat dalam melayani pekerjaan-Mu, meneguhkan jemaat yang Engkau percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk jemaat-Mu di Kelapa Gading Kulon Wangun ini ya Bapa. Engkau sertai, Engkau berkati, dan Engkau melindungi semuanya sehat, tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus, menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.